Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Kusumawardani dengan NIM D93219068. Kemudian ada teman saya bernama Fira Dwi Rahmawati dengan NIM D73219059. Kemudian ada teman saya Ismiatur Rosyida dengan NIM D93219082. Kami mahasiswa semester 4, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pelaku auditing, peran, tugas, dan tanggung jawab auditor. Saya Ismiatur Rosyida akan menjelaskan pengertian auditor dan pelaku auditor. Menurut Arens, Elder, dan Busli dalam Herman Wibowo, auditor adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Jika berbicara mengenai pelaku auditor, berhubungan dengan beberapa klasifikasi auditor itu sendiri. Jika auditor internal, maka pelakunya adalah pegawai yang berada dalam organisasi sebagai subjek yang melaksanakan tugas auditnya, sesuai dengan tanggung jawab auditor internal, yaitu untuk membantu manajemen organisasi dalam pencapaian tujuan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Fira Dwi Rahmawati. Jenis-jenis auditor ada 4. Yang pertama, auditor internal. Menurut lembaga, auditor internal adalah aktivitas konsultasi dan jaminan yang interdependen dan objektif, yang menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Yang kedua, auditor pemerintah. Auditor pemerintah ialah pejabat fungsional auditor berdasarkan Kemenpan Nomor 19 Tahun 1966, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, auditor eksternal. Auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikat yang mengolah catatan keuangan dan transaksi bisnis dari perusahaan di mana ia tidak berafiliasi dengan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, auditor pajak. Auditor pajak merupakan auditor yang khusus ada di dalam kantor akuntan publik atau yang disebut KAP, dan penyidikan pajak KRIPKA yang mempunyai tanggung jawab serta melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan. Bahasan yang terakhir yakni tentang peran, tugas, dan tanggung jawab auditor. Peran auditor di sini yaitu auditor merupakan profesi seseorang yang berfokus pada kegiatan auditing. Auditor biasa bekerja untuk mengaudit berbagai laporan yang berkaitan dengan keuangan dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Auditor juga memeriksa apakah setiap laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau tidak. Adapun tugas dari auditor, yang pertama yaitu perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Yang kedua ada sistem akuntansi, yang ketiga ada bukti audit, yang keempat ada pengendalian intern, yang kelima meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Lalu ada tanggung jawab dari seorang auditor. Tanggung jawab auditor yaitu untuk merencanakan dan melaksanakan audit, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Itu saja penyampaian materi dari kelompok kami mengenai pelaku auditing, peran, tugas, dan tanggung jawab auditor. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.